Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faris Wafik, CPNS Kementerian ATR BPN tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis isu di instansi atau satuan kerja masing-masing. Analisis isu yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini berjudul Optimalisasi Inventarisasi Barang Milik Negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas. Sebelum memasuki materi, saya akan memaparkan beberapa penjelasan mengenai barang milik negara. Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelola barang negara adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara atau daerah. Sedangkan kuasa pengguna barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Peraturan mengenai pengelolaan barang milik negara diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Kepala kantor dalam lingkungan kementerian atau lembaga adalah kuasa pengguna barang milik negara dalam lingkungan kantor yang dipimpinnya. Ada beberapa isu yang terjadi di Kantah Sambas. Yang pertama, tidak adanya inventarisasi BMN yang rapi. Yang kedua, kewajiban inventarisasi BMN oleh kuasa pengguna barang di instansi. Dan yang ketiga, adanya peraturan nomor 28 tahun 2020 dan keterkaitan dengan manajemen ASN. Tidak adanya inventarisasi BMN yang rapi, yang artinya adalah dalam melakukan inventarisasi BMN belum maksimal karena data yang ada belum update dan juga masih kurangnya penataan dan terkait inventarisasi BMN sehingga data yang diperoleh tidak relevan dan tidak update. Salah satu kewajiban kuasa pengguna anggaran menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 adalah melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik negara yang berada dalam penguasaannya, sehingga ini merupakan hal yang wajib dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran. Peraturan yang mengatur pengelolaan barang milik negara yang terbaru adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Penata usahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik negara. Kewajiban kuasa pengguna anggaran salah satunya adalah melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik negara yang berada dalam penguasaannya. Selain itu, kewajibannya adalah menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang atau Kementerian Keuangan. Berikut ini adalah data mengenai penanggung jawab ruangan. Dari data yang disajikan, dapat dilihat bahwasannya penanggung jawab ruangan masih menggunakan data yang lama dan belum dilakukannya updating. Banyak penanggung jawab yang sudah pensiun atau pindah tugas sehingga data tersebut tidak update. Selain itu, data barang setiap ruangan yang tercatat di aplikasi Simak BMN masih data lama
adanya barang yang rusak atau sudah habis masa pakainya dan belum dilakukan update sehingga kurangnya relevan data yang disajikan. Dari pemaparan tersebut dapat dilakukan analisis dan diperoleh hasil bahwa penyebabnya adalah kurangnya sumber daya manusia yang mengelola inventarisasi BMN sehingga tidak berjalan dengan baik. Dampak dari tidak dilakukannya inventarisasi adalah tidak dapat disajikannya data yang relevan dan update dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah keterkaitan isu dengan manajemen ASN. Sebelum memasuki pembahasan mengenai keterkaitan isu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keterkaitan isu dengan manajemen ASN adalah yang pertama, dengan tidak melakukannya inventarisasi BMN di Kantah Sambas, maka belum diterapkannya profesionalisme. Selain itu, tidak diterapkannya etika dengan baik karena tidak melakukannya inventarisasi BMN. Solusi yang dapat dilakukan adalah yang pertama, membentuk penanggung jawab ruangan. Yang kedua, melakukan updating data inventaris barang milik negara. Yang ketiga, mencetak dan menandatangani tabel inventaris barang milik negara. Dan yang keempat, selalu melakukan koordinasi dan pengecekan barang milik negara secara rutin. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ATR BPN melayani profesional dan terpercaya.